Haleluya, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom prosperous people, I grow. Resolute people say, I grow. And I glorify. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Sehat, kuat, dan makmur. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan tinggi bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Anugerahmu melimpah atas kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur semua kebaikan kami balas hanya dengan memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus berkarya di tengah kami. Dan saat ini kami habiskan seluruh rangkaian ibadah raya kami yang luar biasa dan dahsyat sepanjang pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang ajaib, perkasa dan mulia. Dan setiap kita umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama berkata amin, amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorak-sorai tepuk tangan dan nyanyikan bersama-sama. Dengan apa ku
Anda dan saya sudah menerima mujizat dari Tuhan pagi hari ini. Yang percaya lambaikan kedua tangannya bagi Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi anak kita. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita ini. Nyanyikan bersama-sama. Sebelum dunia ini ada, bersamamu telah terbentang. Sepanjang
Terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap langkah kami. Engkau ada di setiap nafas kami. Dan Engkau selalu menjaga kami. Karena anugerah-Mu cukup bagi kami. Haleluya. Di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di setiap langkah, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sambil bangkit berdiri kembali katakan, Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang
kita bersama. Haleluya. Yesus kau baik Tuhan. Yesus engkau baik. Yesus kau sangat baik. Kasih-Mu begitu baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam bagi setiap kami. Haleluya. Kita lama sampai haleluya. Mari angkat tangan kita lebih lagi bersama sekalian. Apa yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus berbahasa. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan sama-sama. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mempesona
yang Kau limpahkan. Sepanjang tahun 2020 sudah Kau melimpahkan kasih bagi kami. Kami menatap tahun 2021 dan kami tetap percaya kasih-Mu tidak pernah berakhir lagi. Mari angkat tanganmu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa dalam hidup kami, menuntun kami di sepanjang tahun 2020. Dan sebelum kami mengakhiri tahun 2020, Tuhan, kami mau terus menangkap isi hati-Mu, mau menangkap pesan-Mu Tuhan untuk setiap kami, sehingga memasuki tahun 2021 Tuhan, kami tidak berjalan sendirian. Kami berjalan Tuhan dengan iman yang baru, dengan pengharapan yang baru, melangkah pasti, karena kami tahu Tuhan, tahun 2021 adalah tahun panen raya bagi kami, tahun penuaian bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu hidup, Firman-Mu menerobos setiap kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami, Firman-Mu menyembuhkan kami, Firman-Mu membebaskan kami. Kami mau terus Tuhan dituntun oleh kebenaran Firman-Mu. Kami tidak mau bersandar kepada pengertian kami sendiri, tapi kami bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Biarlah hati kami menjadi hati tanah yang baik Tuhan, untuk ditaburi kebenaran Firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserahkan Tuhan ibadah kami awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, dengan kedua tangan terangkat, bersama katakan, sekali lagi katakan, Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita semua jemaat yang diberkati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur. Amin.
terus memperkatakan janji Allah, memperkatakan firman Tuhan. Ya saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Ya, menjelang tahun baru buat kita semua. Biarlah kiranya terang Natal, kasih Kristus yang sudah lahir dalam hidup kita terus hidup sampai Tuhan menjemput kita selama-lamanya. Kita setia, kita terus saudara mengobarkan semangat kita untuk kita terus saudara memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, kita sudah merayakan ya ibadah malam Natal dengan kesederhanaan saudara, dan saya percaya itu tidak mengurangi makna Natal dalam hidup kita. Amin. Sekalipun ada beberapa gereja masih virtual saudara, ya kita sesuai dengan anjuran sinode, selagi pemerintah mengizinkan kita ibadah onsite, kita akan ibadah onsite. Tapi bila bupati, gubernur atau wali kota ataupun mungkin presiden membatasi lagi saudara dengan PSBB dan sebagainya, ya karena ada isu baru, ya mutasi virus COVID-19 lebih ganas 70% saudara dibanding mutasi yang lalu saudara. Nah, saya percaya saudara, ketika kita semua mengandalkan Tuhan, ada dalam Tuhan, Tuhan melindungi keluarga kita semua. Amin. Ya kalau memang pemerintah bilang PSBB lagi, ya kita akan ikuti, kita akan turuti saudara. Tapi selagi kita masih bisa beribadah, ayo beribadahlah saudara. Amin. Anda yang di rumah, mungkin Anda takut berkerumun di ruangan AC seperti ini, ibadahlah online dengan sungguh-sungguh. Amin, jangan sambil makan kacang. Amin. Haleluya. Ya kita semua sungguh-sungguh cari Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat saudara. Ya teori-teori daripada kedatangan antikris sudah semakin jelas. Ya tanda-tandanya, teorinya sudah jelas saudara ya. Kedatangan antikris seperti apa? Bahwa saudara sekarang kekuasaan dipegang oleh elit global gitu ya. Lalu kemudian obat-obatan yang sudah dipegang oleh satu kendali di bawah WHO dan sebagainya saudara. Ya, tanpa kita sadari saudara, dunia ini mulai disetir oleh satu kendali pemerintahan. Nah, inilah akan munculnya sebuah Mesias palsu saudara yang menyatakan dirinya, ya aku adalah penyembuh, aku adalah jawaban. Mau gak mau saudara, dengan kondisi seperti ini orang ketakutan. Ya, bahkan saudara, mereka akan rela saudara untuk menukar imannya saudara nanti dengan yang namanya saudara kesembuhan, dengan yang namanya saudara dalam tanda kutip keselamatan dunia ini saudara. Saya mau katakan saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Hidup di dunia ini sementara. Suatu hari nanti saudara kita akan berpisah dengan tubuh jasmani kita saudara. Kita akan menjadi tanah saudara kembali, debu menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Milikilah saudara kehidupan yang tersetia dengan Tuhan. Amin. Amin yang fals. Amin. Jangan tegang Bapak Ibu Saudara ya. Ya karena keadaan yang seperti ini ya tidak mengurangi sukacita kita saudara di dalam Tuhan. Dan saya percaya waktu Anda dan saya hidup dalam iman, firman Tuhan katakan saudara, ya dalam Lukas 17 ayat yang ke-6, jikalau kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, dikatakan situ saudara, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke laut, dan ia akan taat kepadamu. Itu dikatakan dalam Lukas 17 ayat yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama. Lukas 17 ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sesuatu yang mustahil untuk menanam pohon ara di dalam laut, di dalam air, saudara. Halo, betul? Tapi firman Tuhan katakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Iman sebesar biji sesawi harus kita miliki. Jangan goyah di tengah keadaan yang sukar, saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan mencari pinjaman sana sini. Jangan sudah ngutang sana sini.
percaya Tuhan akan bertindak bagi kita semua. Amin. Saya renungkan saudara firman Tuhan pagi ini saudara. Saya dapat rema ini saudara. Khotbah tuntunan gembala kita. Ya, hari Jumat kemarin dalam ibadah Natal di Bandung, Pak Agung menyampaikan bukan tentang ibadah khotbah tentang Natal saudara, tapi bagaimana khotbah yang mengandalkan Tuhan hidup kita saudara. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tidak terpengaruh saudara dengan panas terik, dengan hujan badai. Dia akan tetap hijau. Dia tidak akan pernah mengalami krisis. Katakan amin. Yang tidak khawatir. Halo, Anda dan saya khawatir tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, 10 bulan ini khawatir saudara. Kalau Anda khawatir berarti Anda bukan mengandalkan Tuhan. Anda masih mengandalkan kekuatan musuh. Firman Tuhan katakan, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Ya, dia tidak khawatir dalam tahun yang kering. Amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kehidupan kekristenan kita saudara, saya mau ingatkan, di akhir zaman ini teruslah mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Pak, Bu, saya mau katakan saudara, mungkin cicilan banyak. Mungkin Anda harus bayar sesuatu, bayar untuk anak sekolah, bayar untuk makan, jajan dan sebagainya, bahkan kebutuhan transportasi dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, jangan pernah saudara Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mencari pertolongan manusia, sebab ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata demikian. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6, beginilah firman Tuhan, berkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Setiap hari jangan lupa berdoa. Kalau udah mentok tetaplah berdoa. Iya. Enggak ada solusi, tetaplah berdoa. Iya. Saya percaya saudara, Tuhan tidak tidur. Ahok pernah bilang dalam bukunya, Gusti ora sare. Amin. Mungkin hari ini belum ada jawaban. Mungkin lusa belum ada jawaban. Tapi tetaplah percaya. Dia akan bertindak. Dan dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong. Ya. Amin. Dia tidak pernah terlambat. Kalau mungkin kau berkata, Pak, saya harus bayar cicilan ini, cicilan itu. Kalau memang Anda nggak bisa bayar cicilan, balikin barangnya. Aduh, sampaikan seperti itu, selesai. Jangan kita paksa hidup kita, saudara. Ya. Pulangin barangnya. Katakan, saya sudah nggak sanggup bayar. Kalau kau mungkin lagi terlibat bisnis, sesuatu yang mungkin saudara tidak bisa terbayar, datang kepada rekan bisnismu. Cari solusi bersama-sama. Jangan kita menghilang seperti angin dan lenyap, saudara. Betul? Ya. Jadilah orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tetap punya kasih tahu kanan kiri yang punya integritas. Amin. Amin. Itu yang harus kita miliki dalam hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan 6 tahun saudara berada di kota wisata Cibubur ini saudara. Saya tidak pernah satupun berhutang kepada siapa. Saya tidak pernah mencari pertolongan manusia. Bahkan gereja ini harus sewa dan sebagainya. Apakah saya pernah ketuk rumah Bapak Ibu Saudara semua minta, Pak Bu 10 juta dong, Pak Bu 5 juta dong, Pak Bu tolong dong. Kalau di grup ya wajar, karena kita semua adalah anggota. Betul? Ayo kita nabur sama-sama. Ayo kita memberi persembahan sama-sama. Tapi kalau saya minta, saya ngemis, saya nggak mau saudara. Karena saya tahu Tuhan pasti setia. Amin. Bulan ini sudah terkumpul saudara 20 juta lebih untuk sewa gedung gereja kita. Kita bisa cicil. Bulan pertama ini saudara 20 juta.
Nanti bulan depan lagi saya percaya kita bisa kumpulkan lagi lebih besar lagi saudara. Amin. Dan saya percaya sebelum mengakhiri tahun 2021 kita sudah melunasi gedung ini. Amin. Amin. Ada yang mustahil. Iya. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Saya percaya ketika kita berlutut, kita berdoa, Tuhan bertindak. Iya. Oh Pak, Bapak kan bisa umumin di depan mimbar dan sebagainya. Saudara, kalau misalnya Anda nggak pekat, belum tentu Anda juga mau nabur, betul nggak? Betul. Sekalipun saya mau khotbah di depan mimbar, berkecap, koar-koar, kalau Tuhan nggak gerakan hati Anda, Anda bisa. Betul nggak? Betul. Iya. Di tengah-tengah seperti ini, saudara, kos-kosan di Bandung, saudara. Coba tanya mama mertua saya, yang rumahnya dipakai kos-kosan, tante siapa? Mamanya Eci, rumahnya apa? Novi, semuanya hampir rata-rata kosong. Karena mahasiswa semua di rumah, online, kayak Grace, ya Bu ya, yang harusnya kuliah di Jogja pulang, kan nggak mungkin bayar kos terus-terusan. Ngapain di sana? Pulang, barang di bawah, ataupun kadang-kadang mereka urunan satu kamar dipakai buat nyimpen barang sama-sama 10 orang satu kamar, cuma nyimpen barang saudara, satu orang 100.000 per bulan saudara, cuma untuk nyimpen barang. Coba bayangin, cuma sampai segitunya. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saudara ada berkat, ada pertolongan. Kita mau tangkap satu pesan saudara dari kehidupan Raja Asa. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14. 2 Tawarik pasal 14. Apa yang Tuhan mau? Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa sih? Kita lihat saudara 2 Tawarik pasal yang ke-14. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima saudara. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya apa saudara? Mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupahan-pedupahan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ini adalah ciri di mana kita hidup, kita mengandalkan Tuhan. Yaitu apa saudara? Hidup yang mencari Dia. Lakukan saudara apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan lakukan apa yang menurut Anda benar. Sama-sama katakan dengan saya, lakukan, kurang kuat, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan lakukan apa yang menurut cara pandang kita benar. Firman Tuhan itu pedoman, firman Tuhan itu kompas. Firman Tuhan itu adalah kepastian buat kita. Kalau Anda nggak punya firman, Anda akan tersesat, saudara. Firman yang menuntun kita kepada keselamatan, kehidupan, dan kelimpahan. Amin. Tuhan ajar, saudara, bagaimana ada yang saya, saudara, menjadi orang-orang yang takut akan Dia, mencari Tuhan. Kerajaan pun aman di bawah pemerintahan Raja Asa. Waktu Raja Asa mencari Tuhan. Gereja ini dituntun dengan Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Cari aku, maka kamu akan hidup. Amin. 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 Cari Tuhan. Katakan kanan kirinya, cari Tuhan. Cari Tuhan. Habis cari Tuhan, Bang Yesus jangan lupa cari pacar. Amin. Amin. Iya, cari Tuhan pasti menggebu. Ya, cari uang juga boleh, saudara. Tapi nomor 1 cari Tuhan. Amin. Amin. Kalau yang jomblo plus 1 lagi cari pacar. Amin. Jangan diem aja. Amin. Kalau ada laki-laki yang WA Novi, jangan ditolak. Amin. Direspon. Amin. Kok nggak amin? Amin. Katakan haleluya.
Kita sama-sama memahami ini, saudara. Untuk Anda dan saya cari Tuhan, supaya kita hidup, supaya ekonomi kita hidup, bisnis kita hidup, rumah tangga kita hidup. Dalam pelayanan kami, saudara, 6 tahun di kota ini, tidak ada satupun kekurangan yang Tuhan beri. Semua yang saya butuhkan untuk membayar cicilan, untuk membayar asuransi, untuk membayar anak sekolah, bahkan kebutuhan makan. Bukan hanya saya, istri saya dan Darlene. Setiap hari, setiap minggu, saya harus menghidupi banyak orang, saya harus memberi makan banyak orang. Tapi apakah pernah kekurangan? Beras, makanan, lauk pauk, semua Tuhan limpahkan. Saya gak pernah minta-minta. Saya gak pernah taruh tangan saya di bawah. Saya belajar firman Tuhan untuk kita menabur, untuk kita taruh tangan kita di atas, untuk kita memberkati banyak orang, memberi, saudara. Dengan sendirinya waktu kau memberi, kau akan jadi saluran, saudara. Amin. Kau akan jadi saluran. Dan kalau saluran itu kan selalu basah, selalu diairi, selalu mengalir, saudara. Ini yang Tuhan tahu. Kita lompat di pasal yang ke-15. Pasal 15. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan apa, saudara? Hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Semua berhala, katakan semua berhala, dihancurkan, disingkirkan. Amin. Katakan kepada diri, berhala apa yang ada dalam diri saya? Hancurkan, buang kesombongan kan. Halo, prestis, apalagi saudara, perhiasan, gelar, apalagi saudara, kesombongan kita, kejijikan yang menyaingi Tuhan, atau hobi kita, saudara. Shalom. Mungkin Anda yang di rumah merasa diri Anda, wah paling cantik sedunia ini misalnya. Halo, atau paling ganteng sedunia ini. Itu pede itu bagus, saudara. Tapi kalau kita sombong, sampai kita sombong, nah itu bahaya. Percaya diri itu bagus. Tapi kalau kita sombong itu bahaya. Menganggap orang lain lebih rendah itu bahaya. Jangan pernah menganggap orang lain lebih rendah. Belajar untuk kita, saudara, tetap rendah hati dan percaya diri, saudara. Amin. 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 Ayo Tuhan ingatkan, saudara. Waktu Oded dihinggapi roh Tuhan, dia menemui Asa, saudara. Dia berkata bla 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 bla. Hatinya rendah hati. Sekalipun dia udah menang, ya. Bagaimana, saudara, orang Ethiopia, terus kemudian tentara-tentara daripada negara-negara lain kalah oleh mereka, saudara. Dia tetap rendah hati. Dia mendengar apa yang dikatakan Oded, Nabi Tuhan. Shalom. Shalom. Buang semua berhala dalam hidup kita, saudara. Ayat 14 dalam 2 Tawarin 15. Apalagi, saudara, kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri, dan mereka bersumpah setia. Halo, masih gak kita setia sama Tuhan? Atau jangan-jangan setia kalau ada duitnya, setia kalau ada bayarannya, setia kalau kita dapat sesuatu? No, saudara.
Sekalipun mungkin kita nggak dapat berkat, jadilah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Kami tidak akan pernah menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Shalom. Mereka tetap menyembah Tuhan. Amin. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika mungkin jodoh belum datang, masih nggak kita saudara tetap percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik? Atau jangan-jangan udahlah, siapapun jadi, si Abdullah lah datang, si Jainuddin lah datang, biarinlah. Halo? Ya. Amin. Amin. Anda dan saya harus tetap setia, mengikut Tuhan. Jangan tukar iman kita. Apalagi saudara, banyak orang yang hari-hari ini di gereja udah mulai kepahitan. Saya punya tetangga di depan rumah, gereja yang besar di kota ini saudara. Dia kecewa sama hamba Tuhan, sama pengurus gereja. Saya bilang, Pak, buat apa kecewa? Buat apa sakit hati? Yang ada kita sendiri semakin merosot iman kita. Yang ada kita semakin rugi. Kita nggak bisa maksimal, kita nggak bisa mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Iya. Betul. Ayo kembali lahir baru. Ayo kembali punya kasih mula-mula. Siap Pak Pendeta, siap doakan ya Pak Pendeta ya, supaya saya bisa punya hati yang bisa mengampuni begini-begini. Keputusan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi ternyata saudara, nggak di gereja pun, dulu waktu saya sekolah SMA saudara, ternyata saya dibully juga. Besi menajamkan besi juga. Saya ke gereja, saya ikut latihan bela diri lah, saya ikut apa, tetap aja berantem sama orang. Betul nggak? Iya. Di dunia luar lebih jahat lagi saudara. Iya Pak, tapi kan harusnya di dalam Tuhan nggak begitu. Kalau di luar saudara lebih jahat, kalau di dalam jahat itu udah biasa saudara. Asal jangan kita ikut-ikutan tambah jahat. Amin. Berapa banyak kita saudara mau dibentuk seperti Yesus? Atau jangan-jangan kita masih tetap mempertahankan ego kita sendiri? Mereka bersumpah setia. Asa dan seluruh Yehuda berkata, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Katakan amin. Amin yang false. Amin. Setia. Amin. Walau ada badai, ada tantangan, setia. Saya pernah saudara gak punya uang, pelayanan, gaji saya cuma 1.200.000. Saya harus bayar kos, saya harus bayarin teman saya kos, saya harus saudara makan dengan secukupnya dari uang yang sisa saudara, sekitar hanya 600 ribuan satu bulan saudara. Gimana caranya? Harus bayar kredit motor juga, harus saudara beli bensin juga. Secara manusia nggak mungkin. Tapi saya justru saudara nggak membuat saya semakin mundur, malah jadi motivasi buat saya. Waduh, saya harus lebih giat lagi nih, berdoa, cari Tuhan, pelayanan. Setiap hari setelah Pondok Daud saya kunjungan saudara. Barangkali saudara di rumah jemaat saya bisa makan siang saudara. Lah betul. Bukan ngarap, bukan meminta, bukan. Barangkali sore kunjungan lagi, barangkali bisa makan sore di rumah jemaat. Saya lakukan itu. Kemarin saya nonton sebuah video klip saudara, dari seorang satpam
yang dia merindukan anaknya untuk lulus kuliah. Istrinya bilang, "Pak, anak kita harus menghabiskan uang sekian untuk semester ini." Si sang satpam ini berkata dalam video klip itu, "Saya akan bayar seluruh gaji saya akan berikan kepada anak kita ini, Ma. Harus lulus kuliah. Saya rela gak makan siang." Waktu dia telepon saudara, ternyata ada orang yang mendengar perkataan sang satpam ini, saudara, di video klip tersebut. Ada orang mendengar. Setiap hari orang ini pura-pura, saudara, hanya sekedar, saudara, "Oh, ini makanan kelebihan. Oh, ini saya nggak makan. Oh, ini makanan dari teman." Dia kasih setiap hari, saudara. Tanpa disadari, saudara, ada malaikat Tuhan di sekitar kita yang Tuhan kirim. Amin. Waktu Anda dan saya mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Saya rasakan itu. Masih nggak ada percaya dengan malaikat Tuhan. Ada lagu malaikat tak bersayap, belum? Yang menolong Anda, yang mengirim berkat dalam hidupmu, Ya. yang memberikan kelimpahan dalam hidupmu. Amin. 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 Itu tangan Tuhan yang mengarahkan itu kepada kita semua. Katakan amin. Amin. Kita harus tangkap ini. Jangan kita, saudara, menjadi orang-orang yang tidak lagi mengandalkan. Berapa banyak kita, saudara, yang saat ini merindukan terobosan. Jadilah seperti Asa yang terus, saudara, hidupnya bersumpah setia kepada Tuhan. Tapi ternyata, saudara, sumpah setia Asa berubah, saudara. Di pasal 16 ayat yang ke-8, "Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya." Ayat 9, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan." Perhatikan, saudara. Hanani, seorang melihat Nabi Tuhan datang. Tadi Oded, sekarang Hanani menegur Asa. Ketika, saudara, Israel maju berperang, Israel menahan pasokan Yehuda, Asa bukan lagi mencari Tuhan, karena dia merasa diri dia sudah besar, sudah hebat. Bayangkan, saudara, dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarik 15 ayat 19, "Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35. 35 tahun Asa memerintah dengan dia setia kepada Tuhan, dengan dia mencari Tuhan. Tidak ada perang, tidak ada kesusahan, tidak ada kemiskinan." Halo? Ya. Tapi ternyata, saudara, kenyamanan membuat banyak orang, saudara, lupa Tuhan. Di pasal 16, saudara, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, ayat yang pertama, "Majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas pada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad." Dia mengandalkan Ben-Hadad, dia mengandalkan Raja Aram, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Justru kehancuran yang terjadi kepada Asa, saudara. Ayat yang ke-10 dalam 2 Tawarik 16, "Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga memasukkan ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiayai juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya," ayat 11,
riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, Menderita sakit. hanya dalam waktu 4 tahun saudara hancur kerajaannya saudara. Hidupnya hancur. Tadinya 35 tahun dia begitu kuat, Ya. begitu hebat. Tahun 36 dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan Raja Aram. Apa yang terjadi saudara? Ia jatuh sakit. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Asa saudara? Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. 6 tahun saja saudara, dia hancur saudara. Kehidupannya mengandalkan kekuatan sendiri menjadi terkutuk saudara. Habis. Ya. Shalom. Bagaimana engkau bangkit kembali? Bagaimana saudara engkau melihat janji Tuhan kembali digenapi dalam hidupmu? Ayo saudara andalkan Tuhan. Amin. Jangan lagi andalkan kekuatanmu, jangan lagi andalkan manusia. Seperti Bartimeus saudara dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, ada orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama siapa saudara? Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Terus ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah. Di tengah mungkin ketidakperdayaanmu hari ini, di tengah mungkin pergumulanmu hari ini, saudara, Tuhan mau kita kembali mengandalkan Dia. Waktu kita mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi dengan Bartimeus? Dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin belum ada jawaban di ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru apa saudara? Anak Daud, kasihanilah aku. Terus lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah ia. Masih gak kita berseru tiap malam? Crying, berlutut, dan berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Apakah kita bersalah? Kita berseru saudara? Tidak bersalah. Ya, tapi ingat, Anda dan saya ini sudah terima kelimpahan loh. Terima kasih karunia. Jangan kita saudara jadi orang-orang yang terus-terusan sedih, hidup dalam kesedihan. Amin. Setelah Anda berseru, setelah Anda crying out saudara kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan iman saudara, aku sudah terima berkat Tuhan. Aku sudah terima jawaban Tuhan. Jangan setelah Anda berseru, tetap lagi lu bingung. Gimana ya caranya bayar utang? Gimana ya caranya untuk bayar cicilan? Jangan lagi bingung. Seperti yang Pak Agung sampaikan, kalau Anda nggak sanggup bayar, pulangin barangnya. Selesai. Betul? Tapi kalau Anda sanggup bayar, percaya, ikat pinggang kita. Gimana ikat pinggang saudara? Artinya kita banyak puasa. Yang tadinya saudara makan mujair terus gitu kan, makannya ayam goreng terus diganti saudara. Cukup makan nasi pakai garam, makan nasi pakai bala-bala cukup. Shalom. Wah nggak bisa kok Andra, nggak bisa pastor, nggak bisa. Nah, kalau kita nggak bisa saudara, gimana kita mau mengalami terobosan? Halo. Kita harus tahu memanage hidup kita. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, saudara. Kalau kita mau mengharap mujizat, kita mengharap kesembuhan. Contoh misalnya kita kolesterol, yang kita makan minyak, terus kira-kira mami bisa sembuh nggak? Ketawa, betul nggak? Ya nggak bisa. Otomatis saudara, ketika Anda sudah crying out, sudah berdoa, untuk kesembuhanmu, makanan apa yang dihindari harus dihindari. Saya dimarahin
makan minyak terus, makan ini terus. Ayo puasa. Puasa malam jam 5 saudara ke bawah udah nggak bisa makan lagi. Begitu. Amin. Kita harus tangkap pesan Tuhan. Kita tahu tuh Tuhan tuh memberikan jawaban. Udah kalau kita menemukan jawaban, kita berteriak udah, berdoa udah, berseru udah. Mungkin ada yang Tuhan kasih ingat hal-hal apa dia berubah, saudara. Amin. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kuatkan hatimu, jemaat BFA di tempat ini. Berdiri teguh. Tuhan sudah memberikan jawaban kepada kita. Ayat yang ke-50, sama-sama kita baca. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan. Tanggalkan jubahmu yang begitu berat yang menghalangimu, dosa-dosamu, tanggalkan saudara. Keangkuhanmu, hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri, tanggalkan. Ayat 51, Yesus tanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Hari ini Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawabannya bisa, Tuhan aku butuh terobosan ekonomi. Tuhan aku butuh kesembuhan untuk anakku. Tuhan aku butuh mujizat bagi keluargaku. Tuhan aku butuh pemulihan atas rumah tanggaku. Saudara bisa katakan itu kepada Tuhan. Amin. 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 Ayat yang ke-52, 3, 2, 1. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu, iman sebesar biji sesawi itu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Amin. Imanmu, jangan goyah. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Kalau kita masih ngandelin kekuatan kita, kita masih pinjam sana pinjam sini, kita masih saudara hanya sekedar jadi pengemis, nggak jauh beda kita dengan Bartimeus. Jangan jadi pengemis putar terus saudara. Mulai datang kepada Tuhan. Berdiri saudara. Lihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amen. Tuhan sudah berikan dalam hidup. Amin. Anda bukan lagi pengemis. Anda bukan lagi orang buta. Tuhan sudah mencelingkan mata imanmu. Tuhan sudah mencelingkan penglihatanmu. Engkau sudah punya jaminan kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Shikaralamaya-ralabo. Shanaralaba-ralabo. Haleluya. Engkau melakukan perbuatan yang besar di tengah-tengah kami. Engkau melakukan banyak mujizat di tengah-tengah kami, Tuhan. Yesus.
Aku punya Tuhan yang besar. Angkat roti kita di kaki. Dia berjanji, Dia sudah berfirman di atas kayu salib, bahkan Dia sudah berkata, sudah selesai. Semua sakit penyakitmu, semua bentukmu, semua kegagalanmu sudah selesai. Haleluya. Kemenangan darimu. Kinaralama takaralama syandaralama. Kinaralama syandakanaralama. Angkat roti kita di tangan kanan kita, saudara. Ini bukan roti biasa, tapi ini adalah janji Tuhan. Ini adalah tubuh dan darahnya bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan pada malam waktu ini, serta yang mengambil roti. Dan sesudah itu dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini bukan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya tubuh Kristus sudah terpecah bagi kita. Ambil makan di dalam nama Yesus. Bukan sekedar perjamuan Tuhan, saudara, yang kita lakukan dengan biasa, tapi lakukan perjamuan Tuhan dengan iman. Engkau dan saya mengalami mujizat. Engkau dan saya mengalami anugerah lewat tubuh dan darahnya. Angkat cawan kita, saudara, setelah makan. Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita ucapkan syukur ini? Mohon persekutuan kita dengan darah Kristus. Yang percaya di darah Kristus, ambil minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Terima kasih Yesus. Sampah bisa dimasukkan ke dalam plastik yang tersedia. Terima kasih, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Mari angkat tanganmu. Semua menyembah, pemain musik menyembah. Tetap selalu. Buat kami manusia. Kita
Kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Kami punya paradigma yang baru. Kami punya kehidupan yang terus mengandalkan Tuhan. Dengan iman kami mendapatkan jawaban doa. Dengan iman mata rohani kami terbuka. Mata jasmani kami bisa melihat juga Tuhan tentang rencana-Mu yang indah, kerancangan-Mu yang mulia bagi kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan hati kami. Mari Roh Kudus jamah kami. Berkati setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dengan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kita akan membawa persembahan kita. Bapak Ibu Saudara yang belum membawa persembahan palungan, juga Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan kembali untuk membawa persembahan palungan Saudara yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama angkat persembahan kita Saudara. Ya, persepuluhan kita, ucapan syukur kita, gedung ya, yang kita bawa ke rumah Tuhan akan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Amin. 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapatkan 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur bersama katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, ada persembahan di kanan dan kiri kotak persembahan yang Bapak Ibu Saudara bisa bawa secara bergantian. Tetap jaga jarak Saudara, satu persatu Anda dan saya bisa bergantian juga depan. Baik, pengumuman Saudara untuk nomor rekening secara transfer bisa di save di 5725312714 atau di 5681 5681 atas nama Andra dan Ratna Aryestanti Widodari. Ya, terus kemudian Saudara, pengumuman ibadah raya jam 9 dan juga jam 5 sore setiap minggu terus berjalan. Ya Saudara ya, tidak ada libur minggu ya Saudara ya. Kegiatan Pondok Daud memang libur, tapi ibadah tidak libur. Tanggal 31 hari Kamis kita akan ada ibadah tutup tahun Saudara, jam 6:30 malam 18.30 bersama dengan WL Founder kita Saudara ya. Amin. Haleluya. 18.30 kita akan tutup tahun, dan tanggal 1 kita akan sama-sama ibadah buka tahun. Anda akan diberi minyak dan juga benih finansial ya. Sekalipun ya gereja dikatakan Saudara mungkin defisit secara keuangan, tapi kita tetap mempersiapkan benih Saudara untuk Bapak Ibu Saudara menjadi benih untuk tahun 2021. Kita tetap memberikan persembahan berupa benih Saudara kepada Bapak Ibu Saudara untuk dimasukkan ke dalam cash flow Anda sebagai benih di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, keajaibannya bagi kita semua. Amin. Kita akan menuai besar-besaran di tahun 2021. Amin. BFA Bandung menyarankan kita semua Saudara untuk hadir dalam ibadah tahun baru, dan kita akan menerima pengurapan minyak. Satu orang akan menerima 1 botol. Nanti di tangan Anda tuangkan masing-masing minyak yang sudah didoakan, diurapi ke kepalanya masing-masing. Amin. Itu adalah Saudara di mana kita sedang percaya pengurapan Tuhan juga menyertai kita sepanjang tahun 2021. Amin. Dan jemaat juga diberi kesempatan untuk Saudara membawa persembahan sulung di awal tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara membawa persembahan sulung bukan hanya 1/10 ya Saudara ya, lebih dari 1/10. Itulah persembahan sulung Saudara. Kalau Anda punya iman 1 bulan gaji Anda bawa kepada Tuhan silakan. Tapi kalau Anda mungkin ya imannya belum sampai ke sana, Anda bawa lebih dari 20% kalau bisa dari persepuluhan Anda. Itulah persembahan sulung kita Saudara. Amin. Yang tadinya Anda bawa mungkin hanya biasa 10% berupa persepuluhan, Anda berikan secara langsung. Ini persembahan sulung 20% buat Tuhan. Ya Saudara, saya mengajarkan selalu seperti itu Saudara. Ya karena mungkin buat beberapa orang mempersembahkan 1 bulan
terlalu berat. Tapi saya berdoa, saya ajarkan kita semua untuk tetap mempersembahkan persembahan sulung. Amin. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara bisa bawa di bulan Januari, Bapak Ibu Saudara bisa bawa juga di bulan Februari, Saudara. Amin. Jangan kita sampai melewati tahun 2021 tidak membawa persembahan sulung, Saudara, untuk kehidupan kita ke depannya, Saudara. Waktu Anda memberikan persembahan sulung, bukan sesungguhnya bukan saya atau gereja yang diberkati, tapi Anda sendiri yang diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Ya, tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun jam 18.30. Ibadah tahun baru jam 10 tanggal 1. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kami Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah pada saat kau masuk, diberkatilah pada saat kau keluar. Diberkatilah semua persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, persembahan gedung, diakonia yang kau bawa ke rumah Tuhan, persembahan palunganmu. Tuhan akan kembalikan 100 bahkan 1000 kali lipat. Terimalah berkat anugerah kehidupan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah terima berkat bersama katakan amin. Kalau kita katakan silakan duduk, ambil waktu duduk. Buat yang belum foto di pohon Natal, foto di pohon Natal. God bless you. Shalom.